Hari ini memang eranya era media, apa-apa harus disosialisasikan, supaya masyarakat mengetahui aktivitas kita mengapain aja. Tapi akan jauh lebih penting lagi masyarakat itu butuh bukti nyatanya. Ketika sebelum otonomi daerah atau undang-undang pemerintah itu keluar, ketika setiap tahun bupati diminta pertanggungjawabannya oleh Iya. DPR atau DPRD lah dalam hal ini. Kalau kata DPRD, wah ini tidak kita terima pertanggungjawabannya, diganti Pak, lengser, impeachment. Kalau sekarang undang-undangnya namanya LKPJ, laporan keterangan. Jadi kami hanya menulis rekomendasi saja. Anak muda hari Iya. ini kalau tidak bisa berkreasi, tidak bisa memanfaatkan diri, tidak bisa mengeksploitasi diri, ya mohon maaf, wassalam eranya kita. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinihbar. Prinsip hidup itu harus kayak Google Maps lah. Tujuannya jelas, kalau nyasar ya bisa cepet-cepet direkalkulasi. Kalau prinsip hidup kita nggak kayak Google Maps ya bisa nyasar, bisa kemana-mana, bahkan muter-muter terus tanpa kita tahu apa yang kita tuju. Nah, kurang lebih hari ini kita berbicara soal itu, prinsip hidup yang harus dipegang oleh teman-teman muda. Tapi sebelum itu tahan dulu, kita bahas dulu berita yang ada di ikhbar.com. Yang pertama ini lagi viral ini, ada tren namanya Rojali. Tren Rojali menurut Al-Quran. Rojali itu rombongan jarang beli. Mungkin kita kali ya, yang senang di mall atau di mana itu hanya hilir mudiknya saja, ngalor ngidulnya saja, tanpa berbelanja, cuma cuci mata. Tapi kalau kita nggak ngambil fasilitasnya mungkin no problem ya. Tapi ada beberapa hal yang menurut kajian itu bisa jadi krusial ketika kita memanfaatkan sesuatu yang ada di fasilitas yang ada di tempat itu. Misalnya di kafe, akadnya wifi gratis itu ketika kita membeli 1-2 item di dalamnya tapi kita nggak beli, cuma nongkrong manfaatin wifi-nya, itu masalah. Karena bisa jadi bertentangan dengan banyak hal konsep ekonomi Islam yang ternyata kita itu harus resiprok, harus saling menguntungkan prinsipnya itu. Berita kedua, ada Pak Teguh Rustiana Merdeka, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, itu menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat itu selain dipengaruhi oleh banyak faktor, itu yang paling mempengaruhi adalah konektivitas. Konektivitas ini beliau maknai dua hal, bisa fisik, bisa sosial. Fisik itu ya infrastruktur. Yang kedua konektivitas sosial tentunya. Banyak pihak, banyak elemen harus sama-sama kompak untuk memperbaiki dan mendorong Indonesia agar lebih fokus ke soal kesejahteraan bangsa. Itu dua berita yang mungkin ada relevansi yang cukup kuat dengan obrolan kita hari ini. Teman-teman bisa baca berita lainnya juga yang cukup inspiratif di ikhbar.com. Assalamualaikum Pak Teguh Rustiana Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sangat sudah hadir di ikhbar.com. Siap. Saya agak bingung, agak mikir-mikir jangan sampai obrolannya kayak temen tongkrongan nih. Nggak nyadar bahwa di depan kita itu ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah Lujeng. Ya, alhamdulillah masih ada kesehatan, masih dikasih nikmat iman Islam juga. Iya, alhamdulillah. Nah Pak Teguh, mungkin ini untuk apa ya, pemanasan lah. Apa yang sedang digagas, didorong, dilakukan oleh Pak Teguh dalam momen terdekat lah, seminggu terakhir lah? Ya, kalau ditanya seminggu terakhir, kebetulan memang minggu yang lalu kebetulan DPRD sedang konsen membahas terkait kebijakan umum anggaran. Ya. Mungkin masyarakat mengetahui bahwa beberapa akhir ini tersentral atau tersorot beberapa kejadian, misalnya ketika bulan 4 ada beberapa elemen masyarakat di wilayah timur khususnya menghendaki infrastruktur diberesi. Dan bukan cuma wilayah timur, di wilayah Cirebon Barat, Cirebon Utara dan yang lainnya juga sama untuk menghendaki itu. Kebetulan juga beberapa pekan yang lalu secara tata pemerintahan Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi mengumpulkan beberapa pemerintahan daerah, salah satunya Kabupaten Cirebon yang sempat viral juga, ketika dikupas di bedah bahwa anggaran pemerintahan Kabupaten Cirebon terkait masalah infrastruktur masih dianggap minim, kurang lebih 130 miliaran, padahal bahwa kebutuhan untuk infrastruktur itu lebih banyak. Makanya seminggu yang lalu kami DPRD beserta pemerintah daerah dalam hal ini TAPD akhirnya menyepakati bahwa ada penambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur untuk di tahun 2026 yang tadinya kurang lebih 130 miliaran. Itu jalan ya. Kalau secara umumnya 180-an miliar,
Nah, sekarang udah kurang lebih 300 miliar Idealnya berapa Kabupaten Cirebon untuk infrastruktur? untuk infrastruktur. Iya. Jadi Kabupaten Cirebon itu yang dikatakan jalan rusak itu kurang lebih 180 kilometeran. Rusak berat dan rusak sedang. Kalau dihitung estimasi angka rupiah itu dengan rigid beton kurang lebih 900 miliaran. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini nafas dari Pak Gubernur ketika itu banyak di beberapa media sosial dan yang lainnya muncul hasil rapat internal Pak Gubernur dengan pemerintahan daerah bahwa kalau memang tahun ini bisa 300 miliar, setidaknya 3 tahun infrastruktur sudah beres lah Iya. sebelum masa jabatan Pak Bupati ini berakhir, Ya kira-kira seperti itu. 900 bagi 3 gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Syukur-syukuran bisa dalam 1 tahun, tapi Iya. permasalahannya apakah mencukupi fiskal itu? Iya. Ya saya sudah jawab tidak mungkin bisa. Makanya tadi dengan berita itu konektivitas dan ya semua elemen harus Iya. sama-sama untuk ingin membangun Kabupaten Cirebon, kira-kira seperti itu. Apalagi Pak Teguh yang seminggu terakhir cukup wah capek tapi senang asik. Banyak Kang, banyak. Jadi memang gini, kita bukan cuma bicara Kabupaten Cirebon ya, Iya, tapi iya, kan iya, iya. bicaranya ruang lingkup negara dalam hal ini kan. Yang kebetulan saya menjadi salah satu bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Cirebon, kira-kira seperti Iya. itu. Akhirnya harus konsentrasi juga di dalam Iya. ranah-ranah kebijakan, termasuk juga dengan hal-hal yang lain. Misal contoh Kang, beberapa pekan yang lalu juga kan ada Haul Buntet. Iya. Nah, itu kan sebetulnya banyak apa ya, Buntet itu salah satu pesantren yang menurut saya sampai hari ini ya, itu menjadi pesantren yang trademark-nya Iya. dunia loh bagi Iya. saya. Iya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ketika haul kemarin, saya naik motor aja susah Kang. Iya. Itu kan potensi besar bahwa ada apa ya, ada kepercayaan orang terhadap Institusi pesantren. institusi pesantren di Cirebon itu besar. Iya. Tapi permasalahan sekarang seperti apa timbal balik kami pemerintahan daerah seperti itu. Kan kira-kira seperti itu. Ada namanya pasar malamnya. Kalau kita skemakan dengan baik menjadi geliat ekonomi yang baru kan, bukan hanya sebatas Haul Buntet saja. Nanti mungkin setiap bulan bisa ada. Dan itu kan masyarakat situ nanti dapat keuntungan sendiri. Jadi kan ini seolah-olah kan kayak kenapa event tahunan saja, kenapa enggak dibuat terus-terusan kira-kira. Jadi trademarknya Kabupaten Cirebon kan itu bisa menarik hal-hal yang positif tentunya. Jadi intinya Pak Teguh ya konsumsi beritanya sama kita soal skala nasionalnya dan lain. Cuma memang PR lanjutannya harus fokus. Ya cuman kan misalnya kemarin Pati rame deg-degan juga berarti ya. Wah gimana nih Cirebon diukur juga gitu. Ya jadi gini, ini bagian dari komunikasi pejabat daerah atau pejabat negara itu yang dilakukan apalagi zamannya era sekarang ya, era media gitu kan. Jangan sampai seolah-olah kemarin sudah klarifikasi di Pati bahwa maksudnya bukan menantang. Iya. Silahkan 50.000 atau 5.000, bukan bahkan 50.000 gitu ya. Maksudnya bukan menantang. Artinya kalau yang saya tangkap dari statementnya beliau kan bahwa ketika sudah menjadi kebijakan negara, suka nggak suka, senang nggak senang, saya sebagai pimpinan daerah harus bisa melaksanakan itu. Kira-kira kan gitu kan bahasanya. Tapi beliau lupa bahwa ini adalah kebijakan daerah yang punya dampak di masyarakat bawah. Iya, secara langsung. Secara langsung, apakah beliau berhitung? Nah, ini juga kan kami di sini juga diingatkan juga dengan itu bahwa ketika mengambil kebijakan yang non populis jangan sampai banyak masyarakat yang dirugikan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan tinggal pola ritme kerjanya kita, konsepnya kita, perencanaan kita seperti apa. Ujungnya nanti ada di komitmen dan konsistensi ke depan. Jangan cuma kita perencanaannya bagus, tapi tiba-tiba kayak kita ngobrol ngopi. Iya. Suki kita omon-omon lupa lagi kan, kira-kira seperti itu. Berarti apapun yang dilihat dari manapun gitu, kemudian langsung kepikiran Cirebon gimana gitu Pak. 24 jam gitu aja hidup. Ya, gini, saya yakin kejadian dimanapun pasti punya nilai positif dan negatif di antara kitanya atau di lingkungan kitanya. Kalau memang bisa dijadikan ranah positif, kenapa tidak? Kira-kira seperti itu. Jadi jangankan Pati, ketika perang Ukraina dengan Rusia saja kan kita harusnya bisa mengukur dampaknya. Iya. Terus ketika kemarin Iran dan Israel kan kita juga bisa harus mengukur ada dampak nggak di Kabupaten Cirebon. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang
Ya saya menggugah juga ke teman-teman pemerintahan daerah khususnya untuk sesensitif itulah untuk Iya 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 melihat iya. isu-isu yang kira-kira bisa berdampak di Mhm, sini. Tapi tujuan kita adalah satu, tidak usah mikirin yang jauh-jauh. mhm. Tujuannya adalah memakmurkan masyarakat Kabupaten Cirebon, Iya iya kira-kira iya. seperti itu. Mhm. Ukraina Rusia perang, apa sih dampaknya buat Cirebon, buat kita? Nggak ada. Kita nggak inget Ya, tiap malam Indomie ya, dari gandum gitu, gandumnya dari sana ya. dan banyak hal. Apalagi Jadi pada saat Iran iya itu. nyerang Israel. Itu bensin besok bisa Nah, bayangkan 60 kalau Selat liter. Hormuz ditutup, Iya, selesai gitu. selesai kita. Ya enak sih kalau Pak Teguh transportasinya naik lagi anggarannya. Iya ya. Pak Teguh balik ke flashback dari nol dong. Ya. Teman-teman juga kan tahunya Pak Teguh itu sekarang wakil ketua DPRD sukses, ketua DPRD Golkar yang masih fresh, masih segar, masih muda gitu. Tahunya suksesnya gitu. Kita pengen flashback awal Pak Teguh di politik. Dari ya anak muda biasa gitu, Ya. tiba-tiba ke politik. Apa yang Pak Teguh, Mas Teguh lah enak Mas aja kali ya. Ya. Takutnya tiba-tiba tua bareng. Kan kita satu umuran. Iya makanya. Apa yang Mas Teguh temukan? Loh ternyata hidup begini ya. Ketika masuk dunia politik. Pertama saya harus cerita ke belakang. Kenapa nama saya Teguh Rusiana Merdeka? Nah iya. Kalau kata orang Cirebon Teguh itu kuat. Ya. Betul ya? Iya. Rusia, Hmm. kalau kata orang Cirebon itu masalah. Iya. Bener ya? Iya. Aja gaya Rusia bae aja. Kan kira-kira gitu ya? Iya. Rusiana anak berarti ada masalah. Merdeka akhirnya merdeka. Wah. Ketika ada masalah, keluarga saya kuat dan akhirnya merdeka. Tadi yang saya ceritakan sebelum kita podcast bahwa tahun 84 bapak saya ikut kontestasi pemilihan kubu, tidak dilantik-lantik, begitu saya lahir dilantik, makanya namanya itu. Kira-kira seperti Jimat, itu. anak keberuntungan. Tapi canggih loh Pak Teguh. Teguh Rusiana yang maknanya masalah. Keberadaan masalah, lalu solusinya datang gitu. Ya. Ini orang tua canggih banget Pak Teguh itu sudah menyadari atau menyadarkan orang atau anaknya bahwa masalah itu pasti ada. Pasti. Keberadaan masalah itu sudah diakui di nama gitu kan. Ya. Kalau orang kan mudah-mudahan soleh solehah nggak ada Ya. masalah hidupnya kan nggak mungkin ya. Ya. Itu tipikal kayak apa orang tua Pak Teguh bisa berpikiran ya kayaknya jarang orang tua kayak gitu. Enggak, karena gini, secara keyakinan kami lahir dari keluarga Muslim, Islam. Orang Muslim itu pasti akan menyadari dan meyakini bahwa setiap masalah akan ada Iya. pintu keluarnya. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara berserah diri dan yang lainnya. Tidak berserah diri aja, Allah masih memberikan jalan, kira-kira seperti itu. Asal kita masih diberikan nafas. Saya yakin setiap orang itu pasti punya keyakinan itu, khususnya orang Muslim. Jadi bukan berarti basic orang tua saya apapun, tapi saya yakin itu. Kebetulan pada saat itu ya ada masalahnya itu. Iya. Dan ketika saya lahir, saya kuat nih menghadapi sampai 2 tahun ini masalah dengan kuat gitu loh. Ketika saya lahir, akhirnya alhamdulillah merdeka gitu permasalahannya. Kira-kira seperti itu. Terus apa yang tadi nyambung ke relevansi ke? Nah tadi kan mau saya jawab ada pertanyaan lagi. Karena menarik ini ulasannya. Iya. Jadi setelah itu saya banyak belajar dan saya banyak diajarkan oleh orang tua saya bahwa bapak saya seorang kepala desa yang pasti setiap orang tua menginginkan anaknya jauh lebih baik dibandingin orang tuanya. Iya. Sampai akhirnya berpikir bahwa kalau bisa bahwa setidak-tidaknya kamu harus minimal di atas papa yaitu jadi camat, kira-kira seperti itu. Dan itu selalu menerap di otak saya bagaimana caranya. Caranya itu akan muncul terus. Umur berapa dengar bapak pengen Pak Teguh jadi camat? Dari SD. Saya dari SD. Tapi sudah terpikirkan. Selalu terpikirkan dari bapak saya dan almarhum ibu saya selalu mengajarkan bahwa apapun yang kita tanam pasti akan sesuatu nanti ke depan akan kita tuai lah. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya
Nah, itu juga yang kami yakini bahwa ketika kita punya keyakinan, ilmu yakin sebutannya kan, itu akan kejadian kira-kira Iya, begitu. iya. Jadi bapak saya mungkin dan ibu saya meyakini bahwa kamu harus kayak doktrin terus-terusan bahwa kamu akan jauh lebih baik dari saya. Iya, iya, iya. Jadi mindset akhirnya ya alhamdulillah secara jabatan saya Iya, iya, iya. lebih dari bapak saya secara jabatan. Selain juga ucapan Bapak itu doa juga ya. Selain itu juga kira-kira Iya. seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir, nah tinggal kan polanya seperti ini, Kang. Kita itu tinggal memilih. Ketika, mohon maaf sekali lagi, ada 2 hal yang paling utama ketika kita punya cita-cita. 2 hal yang utama dan 1 menjadi yang paling fundamental. Kita mempunyai cita-cita pasti dong. Setiap manusia punya keinginan, Iya. tapi Tuhan yang menentukan kira-kira seperti itu. Nah, ketika ingin terkabul keinginan itu, cuman ada 2 cara. Apa? 1 itu usaha, yang kedua itu doa. Kalau tidak tercapai, antara usaha atau doanya berarti kurang. Dan itu selalu mindset orang tua saya begitu. Kalau memang berkali-kali masih kurang atau nggak tercapai, berarti memang kodrat kamu nggak bisa di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan yang tidak diketahui, yang tadi fundamental, yang ketentuan Tuhan. Kalau kata lagunya Dewa adalah hadapi dengan senyuman sebelum menjadi ketentuan Tuhan. Kita hadapi saja, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang sampai hari ini saya yakini betul ketika kita ingin sesuatu, punya keyakinan apapun, ya kita harus langkah step demi step, termasuk dibarengi dengan doa dan upaya apapun, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa tercemplung di dalam dunia politik ini? Ya itu bagian mungkin jalan hidup saya untuk melebihi, mohon maaf, jabatan dari orang tua saya melalui jalur ini. Kira-kira seperti Yang itu. paling memungkinkan Yang karena paling mungkin. track record terakhirnya juga kubu gitu ya. Ya, Kan politik gitu. kan politik juga gitu. Tapi ada lagi yang membuat saya terbuka pemikirannya ketika terjadi dinamika perbedaan pendapat. Waktu itu saya ikut tes Akpol, gagal. Akhirnya saya memilih untuk kuliah di Jakarta. Nah, mengambil hukum untuk jadi seorang jaksa, tapi saya tidak memilih jadi jaksa waktu itu. Di tengah perjalanan kuliah saya ikut dalam dunia, mohon maaf, organisasi-organisasi gitu, kira-kira. Akhirnya saya di situ terbuka juga bahwa terjadi dinamikanya, terbukanya begini. Apa sih yang mau kita lakukan nanti kelak? Iya. Saya waktu itu kuliah di salah satu kota di luar Cirebon, kira-kira gitu. Saya orang Cirebon, pasti menginginkan, jenengan juga pasti sama lah. Ketika keluar Cirebon, pingin masa tuanya di Cirebon lagi. Iya. Bener gak? Iya. Pengen membawa manfaat di daerahnya, kira-kira seperti itu kan. Nah, itu ada lagi dua hal lagi kan. Kita bisa berbuat sesuatu hanya ada 2 jalur. Melalui kekayaan ataupun kekuasaan. Iya. Saya lebih fair aja, ini kan podcast untuk siar kan, supaya tidak ada perspektif yang... Ada faktor lain atau jalur lain tapi yang lebih mudah dan memungkinkan 2 ini gitu ya. 2 hal itu. 2 hal itu. Iya. Ketika mau balik ke kampung, mohon maaf, tua, di hari tua nanti, kan kita kekayaan buat apa sih? Buat kehidupan kita di kampung kita, kira-kira kan seperti itu. Iya. Minimal kalau kekayaan bukan cuma materi. Iya, banyak hal lah sebenarnya. Banyak hal, misalnya kekayaan ilmu. Ya, kalau guru ngaji kan itu bagian dari kekayaan juga, kira-kira seperti itu. Itu kan bisa berbuat untuk daerahnya. Kekuasaan dengan satu kebijakan bisa 1 juta orang terselamatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, 2 hal itu yang akhirnya membuat saya, kekayaan saya jadi pengusaha agak susah nih di sana. Kira-kira seperti itu. Saya mau usaha pertanian, kayaknya sawahnya udah berkurang. Iya. Sawah saya aja udah sewa-sewain, kira-kira gitu. Terus mau jadi pengacara, udah banyak pesaingnya. Agak repot nih, kira-kira gitu kan. Hampirnya ketemu jalan berorganisasi di salah satu partai politik, di Partai Golkar. Ya, ketemu jalan itu. 2014 saya disuruh nyalek di sini, saya masih memilih untuk berkarir di Jakarta. 2017 saya nikah. Pada saat itu salah satu tokoh partai saya menyatakan, karena waktu itu saya kawin ngunduh mantunya, bahasanya itu di Cirebon, di rumah saya. Kadonya hanya itu. Jadi beliau datang terus melihat yang datang rame, beliau cuman ngasih kado gini. Kado saya, kamu harus siap nyalek di 2019. Bisa disebut Mas Teguh siapa itu?
beliaunya itu siapa? Ya karena nanti akan nyambung di soal Mas Teguh dari awal memang Golkar gitu. Saya dari awal Golkar. Dan bapak saya juga kan dari awal zaman rezim Oh iya dulu ya. kan Golkar, kira-kira seperti itu. Dan masih penasaran tokoh itu siapa yang disebut beliau Ya. harus maju. Ya itu namanya Pak Agung Laksono. Oh, wow. Pak Agung Laksono. Jadi Datang ke Cirebon berarti datang luar biasa. ke rumah dan beliau menyampaikan saya tidak bisa ngasih kado apapun, tapi saya melihat potensi kamu besar, kamu harus siap nyalek. Saat itu saya masih dilarang berpartai politik sama orang tua kandung saya. Sampai akhirnya kalau di kampung kita itu kan kalau hajatan itu 1 harian kan. Iya. Jadi sholat subuh berjamaah, tiba-tiba bapak saya nanya, yakin kamu mau nyalek? Ya lihat nanti aja Pak. Emang kamu punya duit? Enggak. Ya bismillah aja. Kira-kira seperti itu. Nah itulah sampai akhirnya saya melihat ini kayaknya saya ada potensi nih. Saya harus coba garap lah. Yaitu saya satu langkah demi satu langkah, atau bahasa orang babakannya step by step lah. Babakan gaya ya. Jadi harus step by step. Jadi kita ukur juga kemampuan. Kalau memang kita nggak mampu ya jangan sampai terlalu dipaksakan lah. Kira-kira seperti itu. Dan ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh partai, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk mewakili daerah pemilihan 5 kabupaten. Sekilas kan jalannya ya Mas Teguh dengan cerdasnya membaca apa peluangnya gitu sehingga ada di sini gitu. Tapi orang yang belum ada di lajur itu kan akhirnya pengen tanya kayak tadi, lalu apa yang ditemukan? Oh ternyata di jalur ini tuh beda dengan selama kita di luar. Yang berbeda di dunia politik itu yang Mas Teguh temukan dengan dunia luar itu apa yang paling mencolok? Politiknya dalam hal DPRD atau politik kepartaian? Apapun lah di dunia yang bersentuh dengan urgensi mengambil langkah, mengambil keputusan yang berdampak pada orang banyak. Gini, kalau partai itu kan organisasi ya. Organisasi yang notabene memang menjadi salah satu penggerak kebijakan. Salah satu penggerak kebijakan karena kepanjangan tangan partai kami ini ada di fraksi untuk menentukan arah kebijakan. Oh iya. Arah kebijakan itu. Kalau saya kecilkan ruang lingkupnya di DPRD, bahwa hari ini ketika kami memperjuangkan, fraksi Golkar misalnya memperjuangkan terkait infrastruktur, terkait kesehatan, terkait pemuda dan olahraga, itu ada berapa ratus ribu atau bahkan jutaan orang yang bisa diperjuangkan kalau memang sesuai dengan harapan, kira-kira seperti itu kan. Tapi kan minimal kita bersuara. Kalau sudah menjadi kebijakan, nah itulah asas manfaatnya. Tapi kalau di luaran ya berbeda. Mohon maaf, ketika saya jadi mahasiswa kebetulan saya harus sekalian juga lah mempromosikan diri. Saya kuliah di Trisakti. Trisakti itu adalah kampus reformasi. Jadi ada senior kami menjadi pahlawan reformasi 4 orang yang notabene tolak ukur hari ini negara itu ada hari ini. Nah setiap bulan Mei kami melakukan aksi. Ketika aksi di jalanan kadang didengar, syukur-syukur didengar, ataupun apapun namanya, itu namanya di jalanan. Kira-kira seperti itu. Tapi ketika sudah menjadi ruang lingkup penentu kebijakan, minimal daya dobraknya walaupun saya sendiri lebih ada lah, kira-kira seperti itu. Bukan berarti yang itu nggak ada ya, bukan. Tapi bagi saya berteriak di luar dan berteriak di dalam, inilah ajang pembuktian komitmen yang ketika di luar dan di dalam harus sama atau tidak. Kira-kira seperti itu. Berubah apa enggak? Kan banyak orang dulunya kor-kor di dalam diam. manis. Atau bahkan tidur ya. Iya. Nah, Mas Teguh, jadi saya berbelok nih. Bagaimana pergulatan jiwa atau apa ya, emosi, batin, pergulatan batin Mas Teguh Trisakti loh memilih Golkar. Ya, kita punya sejarah yang kontroversi antara Trisakti dan Golkar. Itu seperti apa pergulatan batin Mas Teguh waktu itu? Oke lah, saya Golkar, alumni Trisakti. Kemudian apa yang akhirnya jadi penetralisir? Enggak lah, enggak masalah. Prinsip saya cuma ini. Itu tentang apa? Gini, bagi saya kalau antara Trisakti dan Golkarnya hari ini banyak senior-senior saya pun yang bahkan mohon maaf pelaku terlibat aksi itu. Aksi di 9798 itu pun bahkan menjadi senior saya di Golkar kira-kira seperti banyak.
permasalahannya bukan masalah Golkar ataupun Trisaktinya. Permasalahannya seperti ini. Kita mau berbuat sesuatu itu mau melalui jalur apapun, yang penting tujuannya sama. Ketika kita membawa nama Trisaktinya, suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa itu sudah menjadi bagian sejarah, mohon maaf, kelam Indonesia yang terkait HAM itu. Kita harus memperjuangkan dari berbagai macam sisi, termasuk sisi kesejahteraan keluarga. Kan kira-kira seperti itu. Dan termasuk kita harus memperjuangkan menjadi pahlawan reformasi dan yang lainnya. Itu kan bagian. Dan alhamdulillah juga, maksudnya mau di warna apapun, senior-senior, rekan-rekan yang ada di kampus kami, Trisakti, ketika membawa nama Trisaktinya, nafasnya sama semua. Nafasnya sama semua. Jadi itulah yang saya yakini betul, bahwa mau di Partai Golkar, mau dimanapun, itu yang penting ketika membawa nama Trisakti harus nafasnya sama dan konsisten. Kita harus berbuat terhadap 4 pahlawan reformasi itu. Kira-kira seperti itu. Kalau dikontekskan lebih luas, satu napas yang sama dan tujuan yang sama itu apa? Misalnya peran di luar soal kekampusan, alumni Trisakti yang di Golkar itu. Hari ini, kenapa saya sampai hari ini masih istiqomah terhadap partai saya? Kira-kira gini tuh ya. Bagi saya, Golkar adalah partai yang paling berpengalaman. Bagi saya. Iyalah. Punya pengalaman, punya histori yang panjang. Walaupun berbeda makna. Dulu golongan karya, hari ini partai golongan karya. Walaupun ada perubahan-perubahan. Tapi yang saya yakini betul, karena sampai hari ini saya tidak pernah pindah partai. Di Golkar itu ada pendidikan yang berjenjang. Hampir setiap bulan mungkin, atau setidak-tidaknya hampir setiap tahun itu ada namanya pendidikan-pendidikan. Dan itu yang selalu saya pelajari betul. Itu bahwa saya yakin betul bahwa gerbong Golkar adalah gerbong yang ada untuk pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tersistem betul ya. Ya nggak bisa sulap tiba-tiba jelek ada di sini, nggak bisa. Ya mungkin kalau di luaran bisa melihat ada sulap, ada apa misalnya. Tapi seyogyanya di Golkar tidak harus berproses, ada prosesnya. Hanya memang banyak orang yang tidak mengetahui proses itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira ketua umum saya Pak Bahlil, karena arahnya mau kelihatannya jelas. Ya. Gimana? Ketua umum saya ketika sebelum menjadi ketua umum dibilang bahwa tidak pernah berkader di Golkar. Beliau berkader di Golkar sampai jabatan terakhirnya itu adalah bendahara Partai Golkar Papua. Tidak pernah ada yang ujuk-ujuk di Golkar itu langsung jadi ketua. Pasti ada proses dan pembelajaran. Orang yang bicara, Pak Bahlil misalnya, ini dengan case nih, Pak Bahlil itu langsung diinin, enggak, Pak Bahlil berproses dari bawah, dari AMPI, dari bendahara Golkar provinsi. Malah saya sekarang terinspirasi oleh beliau, bahwa baru kali ini tidak pernah ada ketua umum yang, mohon maaf, tidak punya garis keturunan petinggi partai Golkar. Hanya Pak Bahlil. Cek. Dan bukan tokoh besar atau apa ya, misalnya anaknya siapa, punya apa, nggak pernah. Dan beliau berkarir dari bawah, dari mohon maaf orang yang kalau beliau beberapa kali pidato, dulu sempat makan susah, sekolah aja susah, jadi supir angkot dan yang lainnya. Akhirnya kami yang di bawah hari ini termotivasi. Sewaktu-waktu kami juga bisa dibukakan pintu untuk itu. Jadi Mas Teguh memilih Golkar itu karena step by step tadi ya. Memahami proses problematika itu sebagai sesuatu yang faktual, tidak memungkiri itu, dan kita harus berusaha sebisa mungkin menyelesaikan semuanya itu seperti yang ditipikan oleh Bapak gitu ya dulu ya. Ya senang tantangan berarti orangnya. Saya boleh mengeluh nggak Mas Teguh? Saya basicnya jurnalis di media TV nasional, banyak yang ngeluh. Mas Teguh itu susah banget disorot. Ini kita tembak nih. Apa yang lagi diumpetin? Atau kenapa? Ini makanya beruntung betul ikhbar.com, Mas Teguh kita hubungi kemudian bersedia. Jadi gini,
kebetulan ini juga kebetulan saya diamanatin oleh partai menjadi ketua partai. Kebetulan juga saya menjadi di DPRD itu wakil ketua DPRD dan pembina fraksi Partai Golkar di DPRD. Jadi kami bersepaham, lebih tepatnya adalah seorang pemimpin itu akan dianggap berhasil ketika akan mencetak kader-kadernya bermunculan. Gitu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kalau hanya muncul nama saya, artinya saya tidak bisa mencetak kader-kader baru. Nah, saya berkomitmen dengan teman-teman bahwa teman-temanlah yang lebih banyak diberikan porsi untuk berbicara di luar sesuai dengan kewenangannya. Khususnya di fraksi. Misalnya terkait tata pemerintahan, anggota Komisi 1 dari fraksi Golkar ya wajib yang ngomong. Kira-kira seperti itu. Kalau Komisi 3 misalnya infrastruktur ya anggota Komisi 3 yang wajib berbicara. Jadi memberikan ruang. Karena ketika saya bukan menjadi seorang pimpinan, saya juga ingin diberikan ruang itu, berekspresi supaya sama-sama lah. Kira-kira dalam konteks kebersamaan itu, kalau kita mau membangun kan nggak bisa sendiri, kita harus bareng-bareng. Nah ini yang saya terapkan di organisasi saya supaya kita bisa bareng-bareng berangkat. Ini soal space, soal ruang buat teman-teman yang lagi giat-giatnya gitu ya. Karena teman-teman bersemangat, saya yakin betul. Tapi kalau seorang pimpinannya yang terus muncul, mereka juga pasti akan punya keengganan atau kesungkanan lah, kira-kira seperti itu. Tapi kayak ekspos itu kan tetap perlu syiar. Dalam rangka syiar. Kalau dari kita di pesantren apa-apa itu bukan riya. Tapi syiar. Apa nggak pengen mensyiarkan apa yang telah Mas Teguh lakukan? Sekarang aja dari lapangan loh, jarang kantor ini orang. Di lapangan terus. Ya itu kan harus di. Ya jadi gini. Hari ini memang eranya era media. Harus apa-apa harus disosialisasikan supaya masyarakat mengetahui aktivitas kita mengapain aja. Tapi akan jauh lebih penting lagi masyarakat itu butuh bukti nyatanya. Kira-kira seperti itu. Apakah harus kita belanja masalah di bawah harus dipublikasikan dulu? Nggak perlu. Yang penting saya kalau jadi penonton saja nggak butuh prosesnya Pak. Saya butuh hasilnya. Kira-kira seperti itu. Ini tinggal mainin momentum saja kan. Kalaupun misalnya, mohon maaf, yang sering muncul menyuarakan anggota fraksi saya, toh berdampak juga terhadap partai saya, termasuk saya sebagai pimpinan partai. Kira-kira seperti itulah. Jadi bagi saya lebih mengapresiasi rekan-rekan yang kira-kira punya semangat baru, silahkan. Gitu. Ya, dalam kata lain, Mas Teguh nggak tahu ya sengaja atau enggak, dipola ataupun tidak, memilih jalan tidak populer pada akhirnya. Atau karena posisinya di tadi kesepakatan internal partai seperti itu. Politisi tanda kutip ya itu kan agak bunuh diri kalau berjalan di jalan tidak populer. Tapi Mas Teguh menang juga. Itu gimana caranya? Apa yang bisa dikompromikan sebenarnya antara saya harus dikenal banyak orang tapi saya melakukan kerja di jalan-jalan yang senyap gitu. Gimana mengkompromikannya? Kira-kira begini Kang, kira-kira ya. Kalau bahasa saya gini. Bahasa saya, hampir 1.000 orang politisi, 2.000 orang pingin populer. Iya, jelas. Kalau perlu lagi ngerokok pun dikasih tahu. Kira-kira seperti itu. Ya bikin vlog sendiri lah. Ada tuh ya. Terus ya kan kira-kira gitu. Iya. Ya itu bagian dari syiar. Salah. Tidak, justru harusnya seperti itu. Tapi kalau dari 1.000 orang aja 2.000 orang yang begitu, masa nggak ada satu orang yang mendingan saya yang memilih untuk itulah. Kira-kira seperti itu, nggak apa-apa. Toh kan kalau dalam politik itu katanya itu kalau nggak dibunuh membunuh. Kira-kira gitu kan. Kalau kita nggak ekstrimnya tuh ya. Kan kalau kita nggak membunuh, kalau dalam politik kita dibunuh katanya. Tapi ada satu hal lagi yang lupa dalam adagium politik itu. Di politik itu tidak pernah akan ada matinya. Selalu akan hidup. Jadi kalaupun saya sekarang hari ini dibunuh misalnya oleh lawan politik saya, sewaktu-waktu saya akan hidup lagi. Jadi tadi kalau saya tangkap berbicara space terus, ruang terus, jalur nih Mas Teguh, menarik nih teman-teman. Ketika tadi memberi ruang space buat kader-kader di bawah, ini ketika orang space senang populer, ada lihat space kosong nih yang tidak populer misalnya gitu. Selalu space. Apa sih pentingnya mengisi semua ruang dalam kehidupan itu? Mas Teguh. Sama halnya kayak sapu lidi. Ketika kita mau nyapu,
cuman isinya 5 sapu, yang tersapu juga berapa sih Iya. kebersihannya? Kan berarti harus ada, tidak ada space kosong, harus Iya, keisi semua, supaya bisa bersih semua. Iya. Itu tinggal pilihan cara saja kita menentukannya kemana. Iya sih. Ngeri juga kalau semua orang populer semuanya. Iya, mau berebut apa? Iya. Sekarang contoh, Pak Gubernur, kurang populer apaan kan? Iya. Sampai banyak yang beliau jadi trademark lah. Sampai ada yang bikin vlog sendiri lah, sampai politisi-politisi pada bikin seperti itu. Tapi akhirnya ya mohon maaf, kalau muncul di VT, kalau tidak ada aksi nyatanya, Iya. jadi jenuh juga masyarakat. Kan kira-kira seperti itu. Ini kan tinggal bola liarnya saja, mau arah kemana, konsep ke depan mau seperti apa, jenengan mau jadi politisi yang seperti apa dan seperti apa. Ya saya kalau ditanya, saya butuh populer, tapi saya juga butuh ruang privasi juga. Oh iya. Kira-kira seperti itu. Karena orang tuh beririsan dengan banyak hal, nggak sebadan itu jadi politisi ya. Nggak bisa, Iya. bisa. Walaupun dalam dunia nyatanya kita selalu berpolitik. Kira-kira seperti itu. Kan politisi itu orangnya, politik itu adalah caranya. Iya benar. Ya memang ada ruang yang harus kita hargai ya soal. Harus kita hargai. Jadi walaupun katanya politisi harus 27 jam siap, betul. Tapi juga namanya manusia. Kan kalau di judul lagu ada rocker juga manusia. Sama, politisi juga manusia, butuh tidur, butuh ruang-ruang sendiri lah kira-kira. Ya apalagi soal tanggung jawabnya banyak, kita gejelek semua ya. Nah, kira-kira kan begitu. Sampai akhirnya banyak, mohon maaf, politisi-politisi yang akhirnya tidak kuat dengan tekanan-tekanan sehingga akhirnya jaraknya tidak jauh dalam berkarir, kira-kira seperti itu. Apa sesuatu yang menurut Mas Teguh sebagai peristiwa terbesar, problem yang cukup menyita banyak emosi dan energi selama berpolitik, tapi di situ jadi titik balik Mas Teguh untuk sekuat hari ini? Momen besarnya ketika saya flashback kehidupan bapak ibu saya. Jauh sebelum berpolitik ya? Jauh sebelum berpolitik, dan itu saya jadikan dasar betul ketika, mohon maaf, kewenangan yang sekecil apapun kalau bisa berbuat kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang harus hari ini kita lakukan. Kalau mohon maaf, kalau secara jabatan di DPRD itu kan kolektif kolegial. Iya. Wakil ketua, saya wakil ketua akhir buncit. Yang penting kita bisa berbuat lah. Jadi selama yang penting tidak melanggar sumpah jabatan, kalau yang sekarang lagi viral ya, tidak melanggar sumpah jabatan. Kayak misalnya tadi jenengan menyampaikan, wah ini orang nggak suka ngantor saya kecuali saya tidur atau liburan. Hari ini nggak suka ngantor saya, salah satunya datang ke podcast. Datang ke podcast ini kan salah satu juga media untuk. Enggak, ini juga sisa waktu karena dari lapangan yang lain. Iya. Terus itu kan bagian dari untuk belanja masalah loh. Kenapa tadi misalnya turun ke lapangan nggak banyak orang, nggak dipublikasi? Iya. Pertanyaannya sesimpel saya tanya balik. Orang ketemu saya butuhnya saya atau butuh yang lainnya? Kalau mau memang untuk publikasi saya tinggal masukin ke media. Iya. Kalau butuhnya orang ketemu saya sebagai dewan, dewan itu setengah dewa kan. Ya saya tinggal kumpulin banyak orang. Tapi saya turun ke bawah kan saya butuh belanja masalah. Saya tahu daerah apa, daerah mana, seperti apa, dan gimana. Makanya saya jujur, saya kalau muter itu tidak pernah mau melibatkan banyak orang. Kalau perlu syukur-syukur orang itu nggak tahu saya dewan, jadi ngobrol enak, santai dan yang datang-datang kayak mau reuni tadi, sepi, gak dikawal-kawal, nggak seru. Dan jadi biar enak gitu. Jadi kadang gini, Kang, mohon maaf ya, masyarakat ini kan ada keengganan atau keseganan ketika melihat sudah ada jarak. Jarak tuh kayak jabatan tuh sebuah jarak gitu loh. Jadi itu udah agak susah. Jadi mau ngomong jujurnya tuh agak susah gitu kira-kira. Mas Teguh, saya penasaran akhirnya bagaimana ya masyarakat terutama di Cirebon sampean menilai itu sudah di level mana nih? Karena kebiasaannya orang awam itu tidak bisa membedakan pejabat yang legislatif sama eksekutif gitu. Jadi ke Mas Teguh jalan beresin dong gitu. Orang Cirebon wawasannya sudah sejauh mana? Apakah Mas Teguh masih sering dituduh eksekutif yang bisa melakukan segalanya? Ini dia Ikhbarian.
Karena pasti banyak tuntutan ini. Ini dia. Ini yang saya selalu sampaikan ke rekan-rekan termasuk generasi muda, termasuk aktivis yang paham terkait regulasi. Iya. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 DPRD itu bagian dari pemerintahan daerah. Artinya apa? Artinya kami ini sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan di dalam Pemda gitu. Betul tadi bahwa jalan rusak, wah dewannya nggak benar gitu kan. Ya itu bagian dari masukan. Kita juga jangan sampai baperan. Harusnya ini jadi PR eksekutif dalam hal ini bupati, wakil bupati, dinas dan yang lainnya yang nanti akan dibahas bareng DPRD. Bayangkan ketika kitanya nggak tahu masalah, mau bahas sama Pemda apa, kira-kira seperti itu. Kalau cuma dapat cerita-cerita doang kita nggak ngelihat, percuma. Kira-kira begitu kan. Ya, tapi banyak juga yang minta langsung seolah-olah penentu kebijakan ya. Banyak karena memang sistem di kita itu tentang sosialisasi Iya, politik masih kurang. masih kurang. Jangan Cirebon Mas, nasional. Nasional, Saya kalau lihat di medsos itu DPR kerjanya ngomong terus ngeritik presiden terus, kerjanya apa sih? Ya itu kerjanya. Itu kerjanya. Iya. Iya makanya. Orang nggak ngerti. Nah itu ya bukan nggak ngerti sebetulnya kan lebih ke arah Ya salah kita juga mungkin sosialisasi soal itu. kurang sosialisasi, termasuk mohon maaf kitanya juga yang di dewannya juga sampai akhirnya ada terkesan datangnya kalau cuma 5 tahunan nah kira-kira seperti itu. Memang kurangnya pendekatan lah. Iya. Kurangnya pendekatan ini yang harus dirubah mindsetnya. Dulu itu saya belajar hukum itu ada namanya trias politika, legislatif, eksekutif dan yudikatif itu. Ternyata legislatif ini bukan murni legislatif di Indonesia. Bisa nyambi apa? Ya kalau tidak murni legislatif. contoh hasil dari Undang-Undang 23 itu termasuk Undang-Undang terkait masalah otonomi daerah itu kan ada dampak politik kebijakan yang luar biasa. Ini masyarakat perlu tahu juga. Ketika sebelum otonomi daerah atau Undang-Undang Pemda itu keluar, pernah dengar ini kaitan dengan Pati juga soalnya. Ketika setiap tahun bupati diminta pertanggungjawabannya oleh DPR atau DPRD lah kira-kira dalam hal ini. Kalau kata DPRD, wah ini tidak kita terima pertanggungjawabannya karena namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kalau tidak diterima, diganti Pak, lengser, impeachment. Iya. Kalau sekarang undang-undangnya namanya LKPJ, laporan keterangan. Jadi kami hanya menulis rekomendasi saja. Mau rekomendasinya dibaca, rekomendasi ke bupati. Iya. Ini kan banyak yang orang nggak mengetahui. Mau rekomendasi itu dibaca, mau diterapkan, mau enggak, ya udah namanya rekomendasi. Kalau dulu efek politik ya bisa lengser. Iya. Makanya dalam sejarah atau tidak bisa nyalon ke berikutnya gitu ya. Makanya dalam sejarah hari ini tidak pernah ada atau mungkin ada, saya lupa. Tapi sedikit lah kalaupun ada. Tapi yang saya nggak pernah dengar, tidak pernah ada bupati yang lengser oleh impeachment DPR. Tapi kecuali 3 hal itu, mengundurkan diri, pidana dan yang fatal. Tapi rasionalisasi kemarin teman-teman DPRD Pati itu soal alurnya kayak masih ada sih pemakzulan. Iya, karena kan kita masih punya hak namanya, hak interpelasi, hak angket. Iya, itu masih ada ya. Masih ada, hak itu masih diatur. Tapi nggak sesingkat dulu ya. Kalau dulu langsung dari DPRD, kalau ini kita minta rekomendasi dari Mendagri. Sama Mahkamah Agung ya? Iya, sana. Bukan Mahkamah Agung, sana atas lah. Iya, lama lagi dan kira-kira kan seperti itu. Kalau dulu jelas, Kang. Visi misi bupati misalnya. Tahun pertama jalanan 80%, misal biar gampang ilustrasinya. 80% jalanan di Kabupaten Cirebon, misal ini salah satu beres. Tahun pertama cuma 60%, udah selesai sama DPRD. Karena kita itu aturan daerah itu biasanya ngikut nasional ya. Iya. Jadi dulu era transisi reformasi itu kan presiden sebentar digoyang, turun, akhirnya keluar tuh. Syarat-syarat pemakzulan makin berat, tidak bisa diturunin tengah jalan, turun juga ke daerah. Ya betul. Yang sementara konteksnya sebenarnya berbeda ya. Berbeda. Lebih butuh yang kayak gitu ya. Ya lebih butuh, harusnya kan. Ya kalau nasional, enggak maksudnya kalau nasional kan karena memang stabilitasnya diperlukan banget gitu. Ya untuk menjaga stabilitas nasional lah kira-kira. Tapi kalau daerah kan sebenarnya masih mungkin bisa dikontrol kan. Nah makanya hari ini kebanyakan, mohon maaf sekali lagi, hari ini kebanyakan adalah
Yang muncul adalah raja-raja kecil. Iya pada akhirnya. Ya. Contoh satu kali lagi. Contoh nih, saya tadi udah 2, 3 berarti nih saya Iya. contoh. Seandainya nih DPRD tidak menyetujui APBD yang dibahas bersama kira-kira. Kalau Coba. sebelumnya bubar tuh APBD dibahas ulang. Kalau sebelumnya Hmm. ya nggak bisa, harus ada kesepakatan. Terus sampai Kalau sekarang kita nggak menyepakati, pemerintah daerah bisa jalan sendiri. Wow. Muncul namanya perkada. Dan kami kena evaluasi sama gubernur DPRD-nya. Sama Kemendagri. karena tidak mendukung. Karena dianggap tidak paham tentang mekanisme APBD. Jadi kalau teman-teman ngomong awam, masyarakat gitu termasuk saya, DPRD tumpul banget. Kayaknya agak didukung sama undang-undang. Lebih tepatnya itu. Iya. Makanya harusnya hari ini DPRD dikeluarkan bagian dari pemerintah daerah. Harusnya ada Oh. legislatifnya. Kedudukannya harusnya sama. Kalau bagian dalam kalau DPRD bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, artinya apa sih? Kalau bagian berarti kan Iya, ikut dengan pemerintahan, bukan sebagai pengawasan. Iya. Artinya akhirnya muncul kan, berarti pengawasannya ada di inspektorat juga dong. Iya. Kan makanya sering seolah-olah berebut antara Iya, DPRD iya. dengan inspektorat. Seolah-olah. Iya Mas, ini bagian dari kasus nasional juga sih. Jadi yang saya paham ya, kenapa DPR itu pada akhirnya bukan menjadi bagian dari pemerintah kan awalnya gitu. Iya. Karena kita presidensial. Ya, Selama ini kita nggak sadar kita presidensial, ada oposan, ada Ya, yang lain. Itu betul. nggak boleh berlaku. Bolehlah itu di negara, tapi di daerah sebenarnya kayaknya tetap perlu kalau dari penjelasan jenengan ya tadi ya. Ya kontrolnya harus kuat dong. Nah, makanya kedudukan DPRD ini saya kemarin saya baca di beberapa media sosial itu. Sebetulnya yang nyinyir lah kira-kira, Iya. netizen nyinyir DPRD bubarin aja. Iya. Saya sepakat bubarin aja, nggak apa-apa kalau memang masih seperti ini kira-kira seperti itu. Karena tidak ada, banyak kita punya kewenangan banyak. Banyak kewenangannya, hanya memang ada keterbatasan yang tidak bisa masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Nggak bisa cepat, strategis gitulah intinya ya. Saya bukan pro terkait impeachment ya, bukan. Tapi ketika misalnya seorang kepala daerah ketakutan, waduh nanti LPJ diterima apa enggak ya? Setidak-tidaknya dia bakal berpikir 1 tahun berusaha yang terbaik untuk masyarakat, kira-kira seperti itu. Kalau hari ini, ya udahlah bodo amat. DPRD itu keterwakilan masyarakat. Masyarakat kan ibaratnya kalau di perusahaan yang punya saham. Iya kan? Yang punya saham, yang punya perusahaan wajar dong ngasih KPI, target. Kan sebenarnya kayak gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Agak susah, bukan nggak bisa, tapi agak susah. Tapi ada satu lagi nih yang bisa harus persepsinya sama ya. Ini lumayan nih berarti banyak bahan tuh. Iya, nggak rugi kita kehadiran Mas Teguh. Rata-rata mindset juga, saya juga kritisi dalam diri saya juga. Ini harus menjadi pemikiran bersama, kelegowoan bersama. Saya maju menjadi anggota DPRD mewakili Dapil 5 Cirebon misalnya. Ketika dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Ketika maju yang memilih 5 kecamatan, 59 desa. Tapi ketika sudah dilantik itu tanggung jawabnya 40 kecamatan, 424 desa. Sekabupaten. Karena dewan namanya DPRD Kabupaten Cirebon, bukan DPRD Dapil, kira-kira gitu. Artinya apa? Yang diurusi adalah harusnya semuanya, bukan ego sektoral masing-masing. Berarti masyarakat Plumbon boleh dong menyalurkan aspirasi kenjenengan? Ya harusnya boleh, harusnya tidak boleh ada sekat-sekat itu. Nah ini yang sampai hari ini mindset itu juga masih banyak. Tapi keenakan dapilnya. Kalau Plumbon aspirasinya ke dapil Plumbonnya lagi ngapain gitu kan. Mumpung ada itu ya sekalian aja dimanfaatin mungkin kayak gitu. Jadi kan gini, nah ini balik lagi. Yang harus kita pahami adalah terkait regulasi. Dasar kita salah satunya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, termasuk juga ya ketika pencalonan bupati dan wakil bupati itu ada namanya visi misi ya. Iya. Tapi pernah dengar nggak kalau dewan itu ada visi misi? Iya ya. Enggak. Pernah dengar nggak? Enggak kan? Enggak. Tapi ada kan? Kalau mau nyalon dewan saya visi misinya begini, ada kan? Iya ada. Nah, itu ya yang salah kan begitu. Iya. Emang dia bisa sendirian gitu ya? Kan bisa. Iya.
Kan ada saya beberapa kali juga, "Ih, ini ngapain visi misi Iya. dewan?" Nggak ada. Nggak boleh kan dewan itu. Visi misinya seorang calon kepala daerah itu kalau terpilih namanya RPJMD, dijadikan Hmm. RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hmm. Itu program kerjanya beliau selama 5 tahun. Hmm. Nah, kita dewan jadi itu untuk mendukung program kerja Iya. itu. Masa mau ngalor ngidul? Nah, kira-kira begitu. Kalau sejauh misalnya tadi beda dapil, beda ini. Kalau sepanjang itu memang jadi Iya. RPJMD nggak masalah. Hmm. Itu yang harusnya mindset kenegarawanan. Tapi menarik istilah dapil tadi dimunculkan Mas Teguh ya. Mas, kalau jenengan lihat orang dapil itu kalau ibarat saudara seperti siapa? Kemudian beban emosional Anda dengan Ya. orang dapil itu seperti apa? Tadi kenapa saya harus sampaikan ketika kita mencalonkan diri itu mewakili dapil. Hmm. Tapi ketika sudah jadi itu tanggung jawabnya adalah sekabupaten. Iya. Kira-kira seperti itu. Artinya apa sih secara harfiahnya bahwa kita tidak boleh melupakan yang Iya. mengantarkan Hmm. kita. Loh, tadi kok bahasanya harusnya tanggung jawabnya ke semuanya. Betul. Karena kita ada di relnya RPJMD tadi. Iya. Kalau misalnya wilayah barat, Pak ini banjir begini-begini. Kalau RPJMD ini kenapa kita nggak usulin? Iya. Kira-kira seperti itu kan. Nah, pertanyaan yang lebih mendasar tadi, bagaimana sih kedekatan emosionalnya dengan dapil itu? Bagaimana nggak dekat? Wong mereka yang menjadikan saya wakilnya kok. Jadi gini. Masa iya mereka, mohon maaf, mereka belum makan saya ngasih makan ke yang lain. Kira-kira Iya. seperti itu. Jadi jangan pakai teori Mas Teguh dulu ya. Karena gini Mas. Tadi ketika saya nyalon itu dapil. Ya, Ketika jadi milik sekabupaten. ya. Itu bukan bahasa bagus. Itu jadi dalih banyak orang lain. Untuk meninggalkan. Iya. Ya, Gitu. betul. Saya pengen ngeritik itu sebenarnya gitu. Betul. Kan tinggal ditanya. Nah tadi saya bilang, kenapa nggak ngantor? Teguh nggak pernah ngantor. Tapi nggak ditanya, kenapa nggak ngantor? Iya. Nah kalau tadi ditanya, ini buat jadiin alasan supaya ninggalin dapil. Ditanya dong, ketika ninggalin dapil, emang dia ngapain? Iya. Kalau dia kerja ngurusin dapil yang lain, kan emang kewajibannya dia untuk ngurusin sekabupaten. Kira-kira seperti itu. Yang jadi masalah itu ninggalin dapil, ninggalin kabupaten juga. Kira-kira. Nah itu yang salah. 99 ya, pemilu itu 99 ada ya? 99 saya sebagai pemilih dalam pemilu itu. 2014 saya menjadi tim ses. 2019 saya menjadi orang yang disuksesan. Jadi saya ada 3 tahap. Ketika saya menjadi pemilih, ya mohon maaf sekali lagi, apa sih orang beriin ke saya? Toh kalau udah jadi juga lupa. Sama dengan mindset yang hari ini. Ketika saya jadi tim ses, gimana caranya nih supaya orang pada milih yang saya usung kira-kira. Ketika saya jadi yang dipilih. Tim ses pikirannya hari ini udah berubah tuh Mas. Gimana ya calon saya ngasih ke saya lebih banyak. Menang kalah nggak peduli. Ya tergantung lah itu. Ya saya masih normatif. masih amanah lah. Saya masih normatif nih. Takutnya saya dikomplain sama tim ses. Yang ketiga, saya jadi orang yang bagaimana caranya saya dipilih. Ini kan sudut pandang yang berbeda semua. Iya. Kalau yang pertama saya butuh mana, yang kedua tadi salah satunya banyakan ngasih ke saya atau harus milih ke sana. Yang ketiga gimana caranya sekecil apapun saya jadi. Ya prinsip ekonominya dimainkan. Dimainkan kan kira-kira seperti itu. Nah di tahapan inilah akhirnya berpikir bahwa mohon maaf sekali lagi ini yang harus mindsetnya berubah semua, bahwa tidak serta-merta yang sudah dipilih itu lupa. Lupanya itu ditanya kenapa mereka lupa sama saya misalnya. Misalnya jenengan yang jadi jabatnya, saya tim saya, kenapa sampai lupa ke saya? Ya mungkin karena saya terlalu banyak permintaan. Yang tidak realistis. Mungkin saya juga terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Ya tadi tidak bisa menempatkan eksekutif dan legislatif sebagaimana mestinya. Atau mungkin jenengannya yang memang lupain. Iya. Kan tinggal dilihat dari sudut pandang mananya.
Hari ini kan bukan justifikasi ya. Hmm. Saya bukan membela teman-teman saya juga bukan menyalahkan teman-teman saya, bukan. Tapi harus banyak dilihat dari sudut pandang lah kira-kira seperti itu. Mungkin agak ke tahtim agak ke penutup nih. Ya. Orang tuh apalagi anak muda nih hari ini Ya. yang seneng gadget, informasinya dari banyak hal gitu. Makin melihat politik tuh makin alergi tanda kutip. Ya. Lihat orang jahat lah gitu. Mm-mm. Coba Mas Teguh agak mengklirkan berbagai inspirasi teman-teman di politik itu. Politik itu bukan sesuatu yang pure kotor. Dan Anda itu dibutuhkan kecerdasannya, keilmuannya, kejujurannya di politik. Biar teman-teman itu nggak jauh-jauh amat sama dunia politik. Ini juga sekalian promosi juga lah. Bahwa hari ini bukan membanggakan diri, bukan. Terlepas dari plus minus pro dan kontra. Yang pertama tadi saya sampaikan plus minus dan pro kontranya, saya bangga terhadap karir Pak Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum yang berproses dari bawah. Yang kedua, ada salah satu orang yang menjadi tolak ukur, salah satu anak muda, bukan cuma Indonesia, dunia, yang sekarang lagi banyak diomongin, Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka. Suka nggak suka, senang nggak senang, konstitusi mengamanatkan beliau sebagai wakil presiden terpilih. Beliau masih 40 tahun ke bawah. Di bawah kita setahun ya? Ya. Iya. Artinya apa? Artinya walaupun beliau kemarin anak presiden, dari dua. Ya lepas soal itunya, faktanya ada di situ gitu. Faktanya hari ini anak muda diberikan kesempatan dalam lingkup apapun. Nah, politik itu ilmu yang salah satunya dipakai setiap hari. Ilmu yang selalu dipakai ada 3 menurut saya. Saya ulangi tadi. Biar teman-teman tahu lah. Biar teman-teman tahu. Jadi yang pertama itu pasti matematika. Ya kita keluar harus ngitung untung, rugi dan yang lainnya. Yang kedua adalah masalah hukum. Apa-apa pasti kita pasti memakai itu. Yang ketiga ilmu politik. Kita hidup itu pasti pakai politik. Aduh, gimana caranya saya makan? Itu berpolitik. Iya. Tanpa disadari. Semua orang, semua aktivitas itu pakai politik namanya. Tapi secara kotornya, kalau yang tadi disampaikan mungkin namanya politik praktisnya. Nah itu yang memang harus dihindarkan. Silahkan kalau yang kotor-kotor seperti itu dihindarkan. Tapi hari ini saya mengharapkan betul bahwa kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan punya tujuan 2045 menjadi Indonesia Emas. Nah artinya apa sih? Kita punya bonus demografi. Anak muda hari ini kalau tidak bisa berkreasi, tidak bisa memanfaatkan diri, tidak bisa mengeksploitasi diri, ya mohon maaf, wassalam eranya kita. Kira-kira seperti itu. Tadi saya contohkan Pak Bahlil, yang masih muda juga sebetulnya hitungannya. Kalau dalam ukuran ketua partai ya, Pak Gibran dan banyak lagi. Hampir rata-rata sekarang. Anak muda semua. Hampir rata-rata anak muda semua. Apakah kita nggak mau dalam ranah itu? Kira-kira seperti itu. Apa yang membuat itu? Mas Teguh, akhirnya lanjut dikit nih. Di atas kita itu anak muda semua, banyak. Tapi anak muda hari ini agak alergi soal politik. Seolah-olah apatis. Iya, seolah-olah apatis. Karena memang hari ini transisi. Oh, oke. Hari ini tuh kalau dibandingin 2-3 tahun ke depan kan anak muda baru diberikan ruang kan di sekarang ini. Masa transisi ini. Nah makanya ketika masa transisi ini ya kita ya harus pandai-pandai betul melihat potensi dan menilai dari beberapa sudut pandang. Jangan sampai dari satu sudut pandang saja. Kira-kira seperti itu. Apa paling penting prinsip yang harus dimiliki teman-teman muda? Ya komitmen, konsisten. Prinsipnya itu aja. Kalau kita mau jadi apa ya harus konsisten. Komitmen juga. Jangan sampai nanti hari ini saya datang ke podcast jadi politisi, besok saya jadi tukang jualan kolan atau besok jadi jurnalis. Ya berarti nggak komitmen, nggak konsisten. Oke, terima kasih banyak matur nuwun sangat Mas Teguh. Siap. Sudah berkenan hadir di sela-sela kegiatannya yang padat di lapangan. Teman-teman, komitmen, fokus, teguh, pegang prinsip dan yakin. Itu kata kunci dari obrolan kita hari ini. Obrolan ini hadir di ikhbar.com dan baca terus artikel inspiratif lainnya. Kita berjumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ikhbar.com
mengabarkan kebaikan.